Produk ini adalah handheld PC yang bikin netizen nengok paling kenceng di tahun kemarin, yaitu Legion Go. Dan apakah Legion Go dengan ukuran segini gedenya bisa jadi handheld yang paling kenceng? Paling nggak, paling worth it lah untuk ukuran dan juga harganya. Untuk unit Legion Go ini kita dipinjemin sama Lenovo, jadi thank you untuk Lenovo yang udah minjemin unit Legion Go ini untuk kita tes. Dan akhirnya setelah cukup lama ya rilisnya, akhirnya kita bisa ngetes Legion Go ini secara langsung gitu. Dan untuk surface-nya sendiri, gue akan jelasin dengan cepat karena kalian pasti juga udah nonton kan di channel-channel lain. Dan di sini Legion Go itu untuk jeroannya dia pakai AMD Z1 Extreme ya, standar untuk handheld PC zaman sekarang. Dan juga RAM 16GB. LPDDR5 dengan speed 7500 MHz yang dimana itu sangat kencang ya karena ada LPDDR5 juga. Dan untuk internal sendiri dia pakai PCIe Gen 4 512GB dan tipe SSD yang dipakai TLC. Jadi bisa di-expect kalau run panjang itu dia akan jadi lebih lemot gitu. Untuk baterai sendiri menjadi hal yang sangat krusial untuk handheld, dia itu pakai 49,2 Wh yang cukup menarik untuk ngomongin performa baterainya, nanti akan gue jelasin lagi. Dan untuk bagian layar, dia pakai layar ukuran 8,8 inci yang rasionya itu 16:10, jadi agak tinggi. Dan untuk resolusinya sendiri, dia pakai 2560x1600p dengan refresh rate di 144Hz. Panelnya juga yang dia pakai itu tipenya IPS. Dan untuk keterangannya itu, dia klaim bisa sampai 500 nits. Dan untuk warna yang dihasilkan, reproduksinya itu 97% DCI-P3. Dan balik lagi, untuk stat sekarang ini kita cuma bisa percaya sama klaimnya Lenovo karena kita belum ada alat untuk ngetes layar. Dan itu hal another skill set yang harus kita pelajari ya, metodologi untuk ngetes warna layar. Jadi ya, gue cuma bisa jelasin apa yang dijelasin sama Lenovo aja. Lanjut ke bagian desain, emang ini sekilas terkesan bulky banget, tapi gue bisa paham karena ukuran layarnya juga 1,8 inci lebih besar dari kompetitor lainnya gitu ya. Dan build-nya juga tanky banget, khasnya Lenovo lah. Ini bener-bener kayak lagi bikin tank ya, dia bikin handheld itu ya. Enggak sih, semua device-nya Lenovo emang kayak bikin tank ya, emang kokoh banget gitu untuk build-nya. Jadi pas lu pegang tuh mantep banget rasanya gitu. Dan kalau ngomongin dari desainnya lagi, di bagian atas ya, kita mulai dari atas. Di sini tuh ada tombol power yang ada RGB-nya. Di sebelahnya itu ada audio jack 3,5 mm, lalu ada exhaust fan, terus di sebelahnya ada micro SD slot, terus di sebelahnya lagi ada USB 4, dan sebelahnya lagi ada kontrol volume. Dan untuk ke bagian belakangnya di sini ada intake hole ya yang doing very good job ya untuk intake-nya ya karena emang lebar banget ya, panjang gitu. Terus ada tulisan Lenovo kecil di sini dan kickstand-nya yang juga ini kickstand terkokoh ya karena kan gue pakai switch OLED ya. Keluhan gue justru ada di kickstand yang kadang-kadang tuh kayak meleot gitu. Dan ini kickstand terkokoh yang pernah gue pegang. Emang mantep banget aja gitu rasanya. Terus lanjut ke bagian yang paling gongnya ya, yaitu yang paling dibanggakan oleh Lenovo adalah detachable controllernya, yang dimana cukup menarik, tapi memang untuk adaptasi di jam-jam awal lu pertama kali pegang handheld ini tuh agak canggung, karena kalau Nintendo Switch kita tahu, kita klik tombolnya, tarik ke atas, dan itu udah jadi refleks gua karena ya mungkin karena gua keseringan pakai Switch gitu. Dan di Lenovo ini cara ngelepasnya itu gimana ya kalau digambarin pakai kata-kata ya? Bukan ke bawah tapi kayak di potek gitu sih. Gimana ya? Agak ke bawah dikit terus lu tarik gitu. Jadi kayak motek gitu motionnya. Dan itu yang bikin cukup awkward aja untuk adaptasi awal-awal pemakaian. Tapi habis itu sih lu nggak ada masalah sih. Dan kalau kita ngomongin controllernya tentu tidak lepas dari ngomongin pertombolan. Nah, di sini ada beberapa yang cukup harus gua take notes karena kita lepas dulu. Taruh samping. Nah, controllernya ini kan salah satu fiturnya adalah FPS mode, yang dimana lu bisa taruh dan lu jadiin mouse ya. Posisinya kayak megang controller, bukan controller, apa, stick pesawat gitu. Buat simulator pesawat kan begini nih megangnya nih. Ini persis nih begini. Masalahnya juga ada di sini. Karena dia harus mengakomodir dua macam tipe kendali ya. Jadinya itu tombolnya asimetris. Paling gampang lu lihat dari tombol makro di belakang. Yang satu layoutnya horizontal, ini vertikal. Dan keduanya ini ketika lu pasang, dua-duanya ini punya fungsinya sendiri. Terus kalau ngomongin tombol
buat mode mouse-nya, di sampingnya tuh masih ada lagi nih, atas yang manjang gitu loh. R1-nya manjang ke sini, jadi mouse button 1 sama mouse button 2, klik kiri, klik kanan. Dan ketidaksimetrisan ini juga yang membuat posisi megangnya agak aneh untuk awal-awal lu adaptasi. Dan ditambah lagi masih ada scroll wheel di sebelah sini nih, yang surprisingly ketika mode mouse justru jarang gue pakai. Mungkin karena tangan gue nggak cukup, apa ya istilahnya ya. Karena kan kalau gue pegang itu kan gini, gue genggam. Dan untuk ke scrollnya itu ada effort yang cukup gede untuk jempol gue nih, tengah jempolnya itu untuk nge-reach ke bagian scrollnya. Nah, itu jadinya refleksnya adalah ketika gue pakai justru gue lepas mouse-nya dan gue nge-scroll manual gitu. Tapi kalau ngomongin tombol-tombol, feels-nya segala macam, menurut gue itu subjektif. Kenapa? Karena buat gue ini tombolnya clicky banget. Tapi gue merasakan ada inkonsistensi feel di mana tombol makro ini itu beda feels-nya dengan tombol yang ada di sebelah sini, tombol yang ada di atas, tuh feels-nya beda. Dan gue nggak terlalu paham karena gue jarang pakai controller ya. Karena gue anaknya kan PC jadi pakainya mouse dan keyboard gitu. Apakah ini normal gitu untuk tombol makro? Dan setelah gue tes, ternyata untuk ngomongin kalau Xbox kan kita nggak ada ya controller yang elite, jadi patokan gue cuma DualSense Edge dan DualSense biasa gitu ya. Dan di yang DualSense Edge itu emang si tombol makronya ini ada beda feels. Jadi menurut gue ya cukup normal lah untuk ngomongin inkonsistensi karena feels yang dikasih juga tetap enak, bukan dampak negatif ya inkonsistensinya ya. Karena beda ini menandakan ya ini tombol makro gitu. Sedangkan kalau untuk tombol R2, L2, R1, R1 itu masih sama aja, konsisten kiri kanan gitu. Untuk tombol-tombolnya juga di sini gue nggak ada ngalamin problem apa-apa, nggak nyangkut segala macem. Bahkan tombol yang ada di ujung atas ini juga nggak ada masalah, clicky juga. Dan yang paling enak adalah si analognya yang dimana dia itu pakai Hall sensing. Dan tipikal analog yang pakai Hall sensing itu kontrolnya tuh berasa akurat gitu. Karena emang dead zone-nya juga rendah banget, jadi kayak lu sentuh dikit pun udah nengok. Dan yang membingungkan justru ada di touchpad-nya. Ini tuh touchpad-nya antara berguna dan tidak di saat yang sama. Tidak bergunanya itu karena tidak ada game yang utilize touchpad ini. Jadi agak repot karena dia nanti kebacanya jadi touchpad biasa aja kayak di laptop-laptop. Dan kalau untuk kegunaannya sendiri, gue lebih banyak pakai ini untuk ngontrol Windows. Karena kita tahu Windows tuh rebek banget lah kalau masalah penggunaan touchscreen. Ribet banget dan nggak sama sekali nggak optimize buat gue sendiri. Jadi si touchpad ini gue pakai cuma buat kontrol touchpad Windows-nya. Beda kalau kita ngomongin touchpad yang ada di Steam Deck. Karena di Steam Deck itu komunitasnya jauh lebih besar, jadi banyak yang bikin third party aplikasi yang ngasih fungsi lebih ke touchpad-nya. Ada yang bikin untuk shortcut item. Contoh kan kalau lo main game kan ada yang ngasih shortcut itemnya itu di pad. Nah, ini tuh dipindah sama si orang-orang ini nih yang bikin third party apps ini, dipindah ke bagian touchpad-nya. Dan buat gua jauh lebih fungsional karena lu tinggal nge-slide doang, jauh lebih gampang ketimbang harus ngeklik. Dan untuk ngomongin port-portnya tadi itu, gue tadi lupa mention untuk di bawahnya itu masih ada port USB 4 yang buat gue sangat penting untuk kalau lu bisa milih gitu. Jadi kalau lu lagi naro, lu bisa ngecas dari atas, kalau lu lagi handheld, lu bisa ngecas dari bawah. Yang buat gue itu cukup penting dan tidak pelit port ya. Karena pengalaman gue pas gue pakai Steam Deck, portnya cuma satu, agak repot karena jadinya jadi fakir port gitu ya. Jadi harus nyolok dock lagi untuk dapetin port lebih. Oke, lanjut untuk ngomongin fisik selanjutnya ada di bagian layar. Yang sebenarnya gue cukup galau untuk ngasih kesimpulan sebenarnya dalam review ini. Karena dia make layar yang resolusinya 1600p. Notabene-nya secara cost harusnya lebih mahal. Secara ukuran, dia terlalu kecil untuk make resolusi 1600p. Yang buat gua baru kepake tuh di resolusi 16 inci dan ke atas, yang dimana itu biasa di laptop-laptop gaming. Dengan penggunaan layar 1600p juga, baterai tentu akan lebih boros. Karena lebih banyak pixel yang harus di-push ke layarnya dan juga si layarnya juga punya density-nya lebih rapat kan, karena dia 1600. Buat gua ukuran segini, 1080 jauh lebih nyaman. Dari segi baterai dan juga dari segi visual nggak pecah-pecah banget. Jadi paling balance lah menurut gue untuk pakai 1080. Jadi gue sendiri pribadi lebih prefer dikasih opsi layar yang lebih kecil resolusinya, tapi secara harga lebih murah gitu. Mungkin kalau dengan 1080 di next-nya ya, mungkin Legion Go 2 gitu,
ada pilihan 1080, 60 Hz gitu. Gue lebih memilih itu karena buat gue lebih make sense. Karena beberapa game yang gue mainin juga gue nggak mainin di high refresh rate, gue main di 60 fps aja. Dan kita coba masuk ke bagian yang lebih software ya. Ini jadi keluhan terbesar gue sih sepanjang review si Legion Go ini, yaitu Legion Space. Yang buat gue, secara orang awam gitu ya, gue ngelihat Legion Space ini tuh kayak ya rush job aja gitu. Pekerjaan yang buru-buru karena mungkin kelamaan ngedevelop hardware-nya sehingga di hardware-nya minim banget masalah, tapi justru masalahnya ada di software-nya, yang dimana banyak fitur-fitur yang menurut gue kurang penting untuk dimasukin. Salah satunya adalah game stores-nya. Nih kalau game stores-nya gue buka, justru dia nge-redirect ke third party website yang menurut gue nggak perlu-perlu banget. Karena yang beli ini udah pasti gamers, dia udah pasti punya Steam, udah pasti punya Origin, dan buat gue udah nggak perlu lagi untuk nge-redirect si orang-orang ini ke third party apps. Yang dimana di sini itu dia nge-redirectnya ke gamesplanet.com. Yang jujur gue nggak tahu afiliasinya apa untuk Lenovo, tapi menurut gue harusnya ini built-in lah setidaknya. Walaupun kalau nggak terintegrasi, menurut gue nggak perlu sekalian. Karena nggak terlalu mandatory banget. Karena yang mandatory itu ada di bagian si library-nya, yang dimana dia akan nge-scan library game di device lo ini. Dan di sini si library-nya gue nggak ada masalah karena dia tuh cukup update untuk ngomongin game-game yang baru install, dia langsung ke detect. Dan dari beberapa platform, dari Xbox Game Pass ataupun dari Steam, itu langsung ke detect. Jadi gue nggak ada masalah. Dan kalau ngomongin setting, ini udah lengkap banget, nggak ada masalah gue untuk ngomongin performance-nya. Bahkan lu bisa tuning curve fan-nya, yang dimana nggak ada aplikasi yang bisa support ini. Jadi ini nice thing to have, bisa tuning curve fan-nya. Karena kipas di Legion Go ini, kalau lu biarin dia di maksimum, tuh kenceng banget. Dan cukup mengganggu heatsink-nya. Jadi ada fan curve ini sangat-sangat membantu. Terus untuk ngomongin network, itu semua lengkap. Ngomongin display, itu semuanya ada. Lu bisa ganti resolusinya di sini. Itu ada, lu punya 3 pilihan, 800p, 1200, dan 1600. Terus turunnya lagi di bawahnya ada 144 Hz dan juga 60 Hz. Jadi sangat-sangat membantu settingnya. Karena udah lengkap banget sih buat gua. Masalah selanjutnya dari si Legion Space-nya ini, gua merasakan ada keanehan. Dimana kalau gue make, ini sebuah problem yang nggak bisa gue reproduce sih. Masalahnya kadang muncul, kadang enggak. Dimana ketika gue pencet ganti resolusi gitu di menu setting ini, gue mau ganti dia jadi 1080 dan ganti refresh rate-nya ke 60 Hz. Kadang-kadang dia itu jadinya nge-crash dan nggak ngeganti resolusinya. Dan solusinya cuma perlu nge-restart aplikasi Legion Space-nya aja sih di bagian taskbar-nya itu. Tapi memang kadang-kadang hal-hal seperti itu suka muncul untuk ngomongin shortcut-nya. Bahkan kadang-kadang nih frame monitornya, ini kan posisi off. Pas gue nyalain di desktop, dia nyala, tapi ketika gue nyalain gamenya, dia nggak ngebaca FPS dari gamenya. Hal-hal seperti itu sering gue temuin lah dari si overlay si Legionnya. Cuman ya, gue harap sih nanti next time-nya ada perbaikan lah dari segi software. Lanjut ke performa, bisa gue dibilang ini Legion Go ini paling kenceng lah di generasinya. Karena dari segi benchmark, dia itu lebih tinggi sekitar 5-8% lah untuk ngomongin FPS-nya. Dan salah satu faktornya menurut gua, faktor yang bisa membuat dia jauh lebih kencang adalah speed RAM-nya yang lebih kencang di 7500 MHz. Karena kita tahu APU-nya AMD itu sangat bergantung dengan kecepatan RAM. Jadi, make sense buat gua, dia punya 5% lebih tinggi, ditambah lagi cooling capacity-nya jauh lebih besar daripada ROG Ally ataupun Steam Deck. Ya, walaupun Steam Deck secara notabene nggak pakai Z1 Extreme, tapi dia pakai chipsetnya AMD juga, yang sebenarnya nggak bisa kita bandingin sih, nggak apple to apple lah untuk ngomongin ini. Paling dekatnya ya si Ally itu, karena dia pakai Z1 Extreme juga. Tapi memang kalau ngomongin cooling capacity ini jauh lebih besar, si prosesornya nge-boost lebih lama, dan juga si FPS-nya sedikit lebih tinggi karena menurut gue faktor terbesarnya ada di speed RAM-nya sih yang lebih kencang. Beberapa game yang tadi gue tes itu memang udah standar dari tes sebelumnya di video reviewnya ROG Ally. Dan kalau di sini ada beberapa game yang nggak gue benchmark, tapi gue cobain di sini. Contohnya Palworld dan juga si The Finals. Dan gue juga ada nyobain Hogwarts Legacy. Ketiga game itu, Palworld sih gue nggak nyobain langsung. Ada si Satya yang nyobain ya. The Finals sama Hogwarts yang gue nyobain langsung. Itu tuh jalan flawless di 1080 dengan catatan full performance 30 watt. Dan buat gue, kalau mau lebih nyaman, gue sih nyaranin untuk main di 800p aja. Karena game ini cukup berat. Kalau The Finals masih bisa lah, lo main di 1080, nyalain FSR-nya,
Jadi sedikit ngebantu untuk ngomongin FPS-nya, tapi balik lagi itu game fast-paced banget. Gue saranin main di 800p, kejar FPS sekenceng mungkin, karena itu game yang sangat fast-paced, dan gue rasa juga itu nggak ada pemainnya lagi sekarang ya, jadi nggak perlu dibahas. Tapi memang dari segi performa, dia buat gue sangat nyaman. Tapi gue nggak pernah main game di 1600p. Karena ketika gue main game-game indie, kayak contohnya gue main ngetes Space for the Unbound, gue prefer main di 800p sih, untuk baterainya lebih panjang. Dan gue juga mainnya di 60Hz. Bahkan kalau mungkin ada pilihan 40Hz gitu ya, kayak di Steam Deck gitu, gue akan lebih memilih untuk pakai 40Hz karena mengkonserv daya lebih tinggi lagi. Tapi memang 1600p ini jarang gue sentuh untuk ngomongin resolusinya. Jadi gue pun nggak ngebenchmark di situ karena yang lainnya itu gue benchmark di 800p. Karena baseline-nya itu ada di Steam Deck yang ukurannya itu 720. Kesimpulan gue, handheld ini tuh nggak jadi pesaing handheld manapun. Nggak jadi pesaingnya Steam Deck, nggak jadi pesaingnya ROG Ally, tapi jadi pilihan lagi, pilihan baru, pilihan lain gitu untuk consumer. Karena kalau lu mau nyari yang compact, ada Ally. Tapi kalau lu mau nyari yang non-Windows dan integrated dengan Steam, lu ada Steam Deck. Tapi kalau lu mau yang mentok maksimal banget, ada si Legion Go ini. Dari segi performa layar, maksimal 1600p, 144Hz. Dari ngomongin performa CPU-nya, punya cooling capacity jauh lebih besar, walaupun sama-sama 30 watt, kita bisa lihat Legion Go ini bisa nge-push sedikit lebih jauh si Z1 Extreme ini ketimbang Ally. Terus kalau ngomongin fitur, dia lebih maksimal karena si detachable controllernya, terus bisa di station juga karena ada kickstand-nya, nggak perlu pakai casing-casing lagi. Terus kalau ngomongin dari segi fitur-fitur lainnya, dia nggak terlalu jauh beda, tapi tetap pakai Windows gitu. Jadi lu tetap familiar dengan environment-nya, nggak terlalu intimidatif, tetap bisa pakai Game Pass. Itu adalah bagian terindah dari handheld Windows ya. Tetap bisa memakai Game Pass. Dan menurut gua ini jadi produk tersendiri yang cukup menarik. Gue sih nungguin banget sih Legion Go 2-nya, karena gue penasaran aja. Si Legion ini akan mempertahankan desain seperti ini atau gimana, kita nggak tahu. Tahun ini juga sudah dipastikan ada ROG Ally 2, cukup menarik ya. Akan seperti apa perkembangannya, dan mungkin ada refresh CPU baru ya. Dan paling terdekat adalah MSI Cloud yang udah make Intel Ultra ya. Itu gue gak sabar sih untuk nungguin barangnya, karena kita harus nyobain Intel Arc ini ya. Dan segitu aja untuk review gue. Untuk ngomongin harga segala macam, itu harganya seingat gue ada di 13 jutaan, di sini harusnya ada screenshotnya dari si Tokopedia-nya, dan sekarang terakhir gua cek itu statusnya masih pre-order. Untuk barang ready-nya cukup sulit untuk dicari, mungkin ada kelangkaan stok, gua nggak tahu gimana teknisnya, tapi memang terakhir gua cek di page-nya Lenovo itu pre-order. Dan buat gua, worth it kah barang ini? Tentu tidak, karena ini adalah barang tersier untuk gaming, dimana ini nggak jadi main device. Tapi kalau mau jadi main device, bisa-bisa aja. Portnya banyak, tinggal pasang dock, selesai. Dan kalau ngomongin dari overall, buat gue nggak ada yang salah sih dari barang ini. Cuman ya, pilihan masing-masing. Balik lagi ke kalian yang punya duit ya. Saya tidak bisa mengatur uang kalian. Jadi segitu aja dari gue. Kalau ada kritik, saran, like, dan komen, silakan. Terserah mau ngapain di bawah. Bebas. Segitu aja. Bye-bye guys.